Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berkiskan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini yaitu setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Saudaraku seiman dan seakidah, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Bagaimana kita mengetahui bahwa bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci? Karena bayi yang telah dilahirkan itu memang murni dalam keadaan suci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dari awal penciptaan manusia, Allah telah menciptakan manusia ini dalam keadaan suci. Makanya di umat Islam diadakan hari raya Idul Fitri, yang mana hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya tentang kesucian. Suci dari apa? Suci daripada diri kita, yang selama diri kita itu berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan, dan pada hari itu kita meraih kemenangan yang dinamakan dengan Idul Fitri. Makanya yang mendapatkan kemenangan pada waktu itu adalah orang yang bersuci. Dalam arti kata lain adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang seakidah, kenapa ada tuntutan suci dalam hati kita? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Surga yang Allah ciptakan itu dalam keadaan suci. Jadi kalau kita mendapatkan surga atau mau mendapatkan surga, berarti kita harus bersuci dulu. Makanya Nabi SAW ketika Nabi beribadah kepada Allah itu dalam keadaan suci. Makanya di dalam setiap kita berdoa kepada Allah, jangan lupa kita mengatakan doanya yang seperti Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku menjadi orang yang paling suci, waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku menjadi hamba yang soleh, hamba yang beribadah kepadamu selalu. Dan itulah relasi kita sebagai manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus suci? Karena kita besok itu akan menghadap Allah dalam keadaan suci. Kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dalam keadaan suci. Tidak ada yang lain. Kita haruslah bersuci dulu. Kenapa? Kita harus memilih air itu yang paling suci. Makanya kita bersuci dengan air. Dan itulah kita nurani dari manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dan pada waktu itu pula Allah meniupkan ruh kepada kita semua. Apa tugas kita di dunia ini, kaum muslim? Yaitu adalah tugas kita di dunia adalah cuma menyembah kepada Allah, beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Menyembah. Menyembah itu apa? Dalam arti kata lain, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengerjakan apa? Dengan mengerjakan selalu perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi.
mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu kita menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan suci ini, saudaraku seiman dan seakidah, adalah tentang ketauhidan kepada Allah. Maksudnya ini adalah apa? Tauhid kita kepada Allah, bagaimana kita relasi atau komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi apa? Komunikasi hubungan kita kepada Allah. Melalui apa kita mendapatkan komunikasi tersebut, saudaraku? Yaitu dengan melalui kita selalu beribadah kepada Allah. Makanya kalau dalam kata lain, takwa itu adalah penguatan. Penguatan yang ada di dalam hati kita. Hati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita kuat, berarti tauhid kita akan kuat kepada Allah. Hubungan kita akan kuat. Apa tauhid itu? Yaitu kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bahwa kita meyakini di dalam hati kita mempunyai jiwa yang selalu dekat kepada Tuhan kita, Rabbul Jalal, Allah Azza wa Jalla, yang selalu kita ingatkan di setiap masa dan di setiap waktu, dan akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Itulah yang akan mendapatkan manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sesudah itu apa lagi, saudaraku seiman dan setakwa? Yaitu ketika kita sudah mengetahui tauhid, jadi kita harus lagi mengetahui yang namanya ikhlas. Bagaimana kita mendapatkan ikhlas? Ikhlas ini sangat susah, saudaraku seiman dan seakidah. Tapi bayangkan, ketika kita memulai dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan karena Allah untuk beramal hanyalah untuk Allah, bukan untuk manusia, maka kita akan tertanam di hati kita, di setiap kehidupan kita, di setiap detik kita, menit kita, jam dan minggu dan berbulan-bulan, dan sampai kita ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin, maka insya Allah kita menjadi hamba yang selalu ikhlas mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan yang ada di dalam hati orang yang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu yang meyakini bil ghaibi, dengan yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan apa yang telah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang tidak mampu. Itulah keyakinan di dalam hati kita. Makanya kita sebagai manusia yang dilahirkan fitrah dalam keadaan suci dan tidak ada najis. Dan pada waktu itulah ketika kita sudah bertumbuh menjadi orang dewasa, kita berbuat salah kepada Allah. Apa yang harus kita perbaiki di dalam diri kita? Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain apa? Bertobat dengan sesungguh-sungguh tobat. Dalam arti kata lain, taubatan nasuhah. Kembali kepada Allah. Artinya adalah rujuk. Rujuk itu adalah kembali kepada Allah dalam segi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan taubatannya kepada hambanya selama hambanya itu masih mau berbuat taubat kepada-Nya. Muslimin, saudaraku seiman dan seakidah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam tema kali ini yaitu, jadilah kita sebagai manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya harus mesti mengatakan seperti itu? Karena manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sebagaimana telah dikatakan, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada yang lain. Dalam arti kata lain apa? Kita memberi manfaat di selah keyakinan kita dan ikhlas kita
dan penuh ketauhidan kita kepada Allah, memberi manfaat kepada yang lain, itu adalah salah satu manusia yang bermanfaat. Dan jangan lupa kita menolong saudara kita yang lain. Dengan apa? Dengan pengharapan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbuat daripada sekalipun. Daripada yang lain kita tidak berbuat, tapi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang menjadi hamba yang bersih, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab, sama seperti kita sekarang ini yang akan berjuang demi mendapatkan surganya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang mendapatkan jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanku. Kembalilah kepada Tuhanku. Radiyatan mardiyah, dalam penuh keadaan keridhaan atau ridha Allah terhadapmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai hambaku. Hambaku apa? Yang mempunyai jiwa yang tenang. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Surga apa yang kita mau, Allah akan mengabulkan jika kita mendapatkan hati kita itu suci dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.